Raker terakhir DPR bersama Menhan Prabowo. Rapat evaluasi haji 2024 kembali ditunda. DPR pertanyakan pemerintah soal dugaan data NPWP bocor. DPR RI tinjau TKP 7 remaja tewas di Kali Bekasi. Halo pemirsa, untuk mengawali akhir pekan Anda, Simpo Parlemen kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang akan kami hadirkan dari Gedung Parlemen Jakarta. Bersama saya Fesi Rahmadi, ini dia informasinya untuk Anda. Ya, pemirsa, menjelang pelantikan anggota DPR, pimpinan DPR RI Dasko mengapresiasi Komisi 3 DPR yang selalu tetap produktif kepada masyarakat dan selalu bahu-membahu bekerja sama bersama pemerintah. Dasko juga berharap Komisi 3 DPR nantinya dapat melewati dinamika politik di masa yang akan datang. Hal tersebut disampaikan langsung oleh pimpinan DPR Dasko saat menghadiri peluncuran buku Komisi 3 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam peluncuran buku ini, Dasko mengapresiasi langkah Komisi 3 DPR yang tetap selalu produktif kepada masyarakat. Dirinya juga menilai Komisi 3 selalu mengutamakan berkomunikasi baik dengan pimpinan DPR jika ingin mengajukan suatu acara. Anggota Komisi 3 baru periode 2019-2024 ataupun yang masih bertahan dapat melewati dinamika politik yang akan datang. Ia pun berharap anggota Komisi 3 periode 2019-2024 ataupun yang baru dapat melewati dinamika politik yang akan datang. Ya, kita bersyukur bahwa dalam periode 2019-2024 Komisi 3 yang mengalami juga saat-saat di mana skala nasional dan global pernah mengalami masa sulit di zaman COVID-19 dan lain-lain. Komisi 3 tetap produktif, bisa berbuat untuk rakyat dan juga dengan mitra secara bahu-membahu bekerja bersama-sama. Pak, sebagai pimpinan DPR nih Pak, bagaimana sejauh ini Komisi 3 berkoordinasi nih Pak dengan pimpinan juga menghasilkan? Ya, selama ini koordinasi Komisi 3 dengan pimpinan DPR itu sangat baik, saya pikir. Segala sesuatu dikomunikasikan, baik ketika mau mengajukan sebuah acara, pengajuan surat, maupun kemudian ketika terjadi hal-hal yang sifatnya mendadak. Itu semua juga secara cepat dikomunikasikan kepada pimpinan dan tidak pernah ada suatu masalah sampai dengan saat ini. Tantangan Pak, Bapak sendiri melihat Komisi 3 ke depan tantangannya bagaimana, mengingat bentar lagi kan kita pelantikan DPR baru? Ya, tantangan Komisi 3 ke depan tentunya di masa depan akan periode 2024-2029 akan terjadi banyak dinamika yang kemudian akan menimbulkan tantangan-tantangan baru, dan tapi saya yakin dengan niat dari teman-teman Komisi 3 yang baru maupun yang masih bertahan, itu tentunya akan terlewati dan bisa terlambat. Dari Jakarta, Fahrizal Davarisiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, rapat kerja Komisi 8 DPR RI bersama Menteri Agama, Menteri Perhubungan dan juga Menteri Kesehatan untuk membahas evaluasi haji 2024 kembali ditunda. Penundaan dikarenakan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas kembali mangkir dalam raker bersama DPR. Komisi 8 DPR RI menggelar rapat bersama dengan Menteri Agama, Menteri Perhubungan, dan Menteri Kesehatan terkait laporan evaluasi haji tahun 2024 pada Senin 23 September 2024 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Namun tampak dalam rapat tersebut Menteri Agama Yakut Khalil kembali berhalangan hadir dikarenakan sedang menjalani tugas kenegaraan mewakili Presiden Jokowi di Paris hingga 28 September 2024.
Merespon tersebut, pimpinan Komisi 8 DPR RI, Ashabul Kahfi memberi kesempatan kepada Menteri Agama untuk menghadiri rapat hingga 27 September 2024 sebelum penutupan masa persidangan nanti. Dan opsi lainnya, jika Menteri Keagamaan tidak dapat meninggalkan tugas kenegaraannya, maka direncanakan akan melakukan rapat melalui daring. Hari ini kami mengagendakan rapat evaluasi penyelenggaraan ibadah haji untuk tahun 2024 dan akan dilanjutkan nanti rapat pertanggungjawaban penggunaan keuangan haji untuk tahun 2024. Nah, tadi rapat kami sudah buka, kemudian oleh Wamen disampaikan bahwa Bapak Menteri Agama belum bisa hadir karena beliau masih dalam tugas negara sampai pada tanggal 28. Nah, maka sesuai dengan Undang-Undang Haji disampaikan bahwa laporan evaluasi haji dan pertanggungjawaban keuangan itu disampaikan oleh Bapak Menteri. Nah, olehnya itu tadi teman-teman mengusulkan agar rapat ini ditunda saja sampai Bapak Menteri bisa hadir. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, anggota Pansus Haji DPR RI Wisnu Wijaya menyayangkan survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik terkait dengan Haji 2024 tidak bekerja sama dengan DPR. Indeks kepuasan Haji 2024 sangat memuaskan sebelum evaluasi DPR. Anggota Pansus Haji DPR RI Wisnu Wijaya mengatakan pihaknya menghormati hasil survei Badan Pusat Statistik yang menyebut pelaksanaan Haji 2024 sangat memuaskan. Menurutnya, hal tersebut dapat bermanfaat sebagai satu di antara referensi dalam pengambilan kebijakan untuk perbaikan penyelenggaraan haji di masa mendatang. Meskipun survei BPS menyebut layanan haji sangat memuaskan, Wisnu menegaskan Pansus Angket Haji DPR tetap berfokus menyelidiki dugaan penyimpangan kuota haji tambahan oleh Kementerian Agama. Tak hanya itu, Wisnu juga menegaskan bahwa hasil survei BPS tidak akan mempengaruhi pertimbangan Pansus Haji DPR dalam menyusun kesimpulan. Jadi saya juga sudah tanggapi ya terkait survei BPS. Itu kami pertama apresiasi dulu bahwasanya ada penyelenggara negara yang juga concern kepada penyelenggara ibadah haji. Nah, namun kita semuanya mesti memandang secara komprehensif ya. Terkait kepuasan jamaah haji yang ditanya, yang disurvei itu kan baru pertama kalinya dia berangkat haji nih tahun ini. Jadi mestinya juga dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang disebut dengan jamaah haji adalah 5,3 juta jamaah haji yang mengantri, ini juga jamaah haji. Sekarang sudah disepakati tidak ada istilah calon jamaah haji. Mereka juga jamaah haji. Jumlahnya berapa? 5,3 juta jamaah. Mereka juga harus ditanya dong terkait slot yang kemudian mestinya dia bisa pakai tetapi dialihkan kepada haji khusus. Ya. Dan kami Pansus Haji tetap akan jalan terus, buktinya hari ini kita akan ngambil rekomendasi dan kesimpulan sehingga ya tidak terintervensi dengan kesimpulan bahwasanya penyelenggaraan kemarin itu memuaskan. Seperti diketahui, hasil survei dari Badan Pusat Statistik mencatat indeks kepuasan jemaah haji Indonesia di tahun 2024 mencapai 88,20%. Dari Jakarta, Seli Siregar, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Pimpinan DPR mengingatkan perihal pentingnya alat utama sistem senjata atau alutsista sebagai penunjang. Angkatan Cyber dinilai tidak ada artinya tanpa didukung oleh alutsista yang canggih. Wakil Ketua DPR RI Laudewich Evaulus mengingatkan agar TNI mempersiapkan secara matang terkait pembentukan Angkatan Siber. Salah satu yang harus disiapkan adalah pentingnya memastikan kesiapan alat utama sistem senjata atau alutsista penunjang untuk menangkal serangan siber. Laudewich mengatakan apabila pemerintah ingin membentuk Angkatan Siber, maka perlu memperhatikan anggaran penyediaan alutsista ketahanan siber yang memadai. Menurutnya, alutsista menjadi modal utama untuk menunjang ketahanan siber negara yang menjadi tujuan dari pembentukan matra tersebut. Untungnya kita mungkin secara pandangan orang, kita punya angkatan cyber yang banyak. Ya. Tetapi apa artinya angkatan cyber yang banyak itu kalau dia tidak punya alutsista? Cyber. Kalau kita mau buat angkatan cyber,
Pertama, ada kepedulian dari pemerintah dulu tentang anggaran. Kalau dia tidak ada kebutuhan, katakan anggaran untuk kepedulian pemerintah terhadap anggaran ini, apa artinya ada angkatan cyber isinya orang aja? Nggak ada alat peralatan. Dari Jakarta, Seli Siregar, Fadiskano, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Menko Polhukam Hadi Cahyanto optimis pembentukan Angkatan Cyber sebagai matra TNI keempat akan segera terwujud. Menurutnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto telah setuju dengan rencana tersebut. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Cahyanto mengatakan, Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan pembentukan Matra Siber atau Matra keempat TNI. Ia menyebut Presiden terpilih Prabowo Subianto juga concern terhadap Matra Siber tersebut. Hadi juga menjelaskan bahwa Matra Siber TNI ini perlu dibentuk untuk menghadapi serangan siber dari luar. Menurutnya dalam pertempuran modern saat ini, center of gravity-nya adalah perang siber. Maka dari itu mantan ex-Panglima TNI tersebut menilai bahwa diperlukan satu unit dari Matra Siber untuk melakukan patroli setiap harinya. Cyber Matra keempat ini adalah dalam bagaimana kita menghadapi serangan-serangan cyber dari luar ya. Ini kan non-state ya. Dalam pertempuran modern saat ini, kita center of gravity kita sekarang adalah perang cyber. Karena perang cyber kini memerlukan bagaimana kita menghadapi perang proxy war, perang asimetris, kemudian ada lagi perang-perang propaganda, ya. Semuanya itu memerlukan satu peralatan sistem untuk bisa kita menghalau serangan-serangan balik mereka. Diperlukan satu unit yang tiap hari melakukan patroli, kemudian melakukan rangkaian-rangkaian mitigasi, dan kalau saya sampaikan bahwa Angkatan keempat ini, Matra Cyber ini adalah perang pikiran. Jadi bagaimana kita bisa memengkarui bahwa peperangan ini bisa kita menangkan. Presiden sudah memerintahkan untuk membentuk Matra keempat, termasuk Presiden terpilih kan, concern dengan Matra keempat. Ya. Dari Jakarta, Seli Siregar, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu loh. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami.
Pemirsa, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid mengatakan bahwa raker bersama Menko Polhukam dan juga Menkominfo membahas terkait dengan update pemulihan pada Pusat Data Nasional sementara. Raker bertujuan untuk memberikan informasi baru mengenai beberapa data yang telah berhasil dipulihkan. Komisi 1 DPR RI menggelar rapat bersama Kemenko Polhukam dan Kemenko Kominfo membahas mengenai polemik kebocoran data. Rapat berisi agenda pencegahan serangan cyber di masa depan terhadap Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS. Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid mengatakan bahwa rapat yang digelar membahas terkait update terakhir mengenai pemulihan serangan cyber pada PDNS beberapa waktu yang lalu. Hal ini menurut Mutia perlu dilakukan mengingat publik harus mengetahui apa saja yang sudah dilakukan pemerintah dalam pemulihan pada beberapa data. Karena sepertinya diketahui bahwa sudah terdapat beberapa data yang telah pulih. Rapat hari ini terkait dengan update terakhir mengenai PDNS, artinya sudah seperti apa dan lain-lain. Karena janji kami dalam kesimpulan rapat sebelumnya dengan Menkominfo dan KPSSN. Di hari ini follow up-nya bahwa kita perlu melaporkan kepada publik sejauh mana yang sudah dilakukan pemerintah, karena kan kita dengar cukup banyak yang sudah diperbaiki. Apakah sudah pulih 100% dan rencana ke depan untuk PDN-nya seperti apa, itu yang nanti akan kita lakukan. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, DPR mempertanyakan berbagai hal terkait dengan dugaan bocornya 6 juta data NPWP, termasuk milik Presiden Jokowi dan sejumlah pejabat. Berdasarkan analisis BSSN, yang data yang bocor diduga bocor justru tidak sesuai dengan data aslinya. Komisi 1 DPR RI menggelar rapat bersama Kemenko Polhukam dan Kemenkominfo membahas mengenai polemik kebocoran data. Rapat berisi agenda pencegahan serangan siber di masa depan terhadap Pusat Data Nasional Sementara di Senayan, Jakarta. Dalam rapat tersebut, Menko Polhukam Hadi Cahyanto dicecar terkait isu bocornya 6 juta data nomor pokok wajib pajak, termasuk milik Presiden Jokowi hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani saat rapat kerja. Menko Polhukam mengatakan bahwa berdasarkan analisis Badan Siber dan Sandi Negara, data yang bocor justru tidak sesuai dengan data asli. Analisa sementara yang sudah didapatkan oleh BSSN adalah sebagian data yang dinyatakan ketidakcocokan dengan data asli. Nah, ini diduga data-data tersebut diperoleh dari beberapa kota atau kabupaten, sehingga ada sebagian yang tidak sesuai dengan yang data yang dibocorkan itu tidak sesuai dengan pemiliknya, baik NIK maupun NPWP. Hingga kini Menko Polhukam masih menindaklanjuti dan terus berkoordinasi dengan stakeholder terkait soal dugaan kebocoran data. Selain itu, pemerintah akan menggelar rapat gabungan pekan ini untuk menindaklanjuti data NPWP yang bocor. Rapat ini juga akan dihadiri oleh Dirjen Pajak. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Menko Polhukam RI Hadi Cahyanto mengatakan pihaknya akan memanggil Dirjen Pajak Kementerian Keuangan terkait dengan kasus dugaan kebocoran data 6 juta data NPWP. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum Keamanan Hadi Cahyanto menyampaikan pihaknya akan memanggil Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan terkait dengan kasus dugaan kebocoran data nomor pokok wajib pajak. Ia mengatakan akan memberi penjelasan ke publik terkait dengan penyebab data NPWP yang diduga bocor tersebut usai memanggil Dirjen Pajak pekan ini. Tak hanya Dirjen Pajak, Hadi juga menyebut akan memanggil pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Badan Sandi Cyber Negara untuk mengevaluasi dugaan kebocoran data NPWP tersebut. Menko Polhukam menegaskan akan mencari tahu faktor penyebab hingga celah kelemahan yang membuat data NPWP bocor. Dan saat ini BSSN terus melakukan evaluasi terkait dugaan kebocoran data tersebut. Ini BSSN terus mengevaluasi, kami juga terus memanggil. Memang itu ditemukan ada ketidakcocokan. Ya. Minggu ini saya akan panggil Dirjen Pajak, kemudian dari BSSN, termasuk Kominfo, untuk kita evaluasi permasalahannya apa secara detail supaya tidak terjadi hal serupa. Apakah Dirjen Pajak juga pada waktu itu memang tidak sebagai bagian dari tidak yang menyimpan datanya di BDNS 2, ini juga bisa, ya. Dan apa kira-kira kelemahan sehingga bisa terjadi hal seperti itu. Sejauh ini memang belum diketahui penyebab kebocorannya ya Pak? Kenapa? Sejauh ini belum diketahui penyebab kebocorannya untuk yang data termasuk NPWP tadi? Nanti kami jelaskan setelah kami memanggil Dirjen Pajak. Ya. Dari Jakarta, Seli Siregar, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan.
Komisi 1 DPR menggelar rapat kerja terakhir bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada Rabu sore kemarin. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga berpamitan kepada mitra kerjanya. Dirinya menyampaikan permintaan maaf jika terdapat kesalahan selama 5 tahun menjadi Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri rapat kerja terakhir bersama Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu sore. Raker tersebut menjadi rapat dengan tingkat kehadiran tertinggi di Komisi 1 dalam beberapa bulan terakhir. Dalam pemaparannya, Prabowo mengungkapkan terima kasih kepada Komisi 1 DPR yang selalu mendukung dan membantu kinerja Kementerian Pertahanan selama dipimpin dirinya. Prabowo mengatakan apa yang dilakukan selama 5 tahun semata-mata hanya untuk kepentingan bangsa Indonesia. Dirinya pun menyampaikan rasa permintaan maaf sekaligus berpamitan kepada Komisi 1 yang merupakan mitra kerja Kementerian Pertahanan. Lebih luas, ia menyebut bahwa tugas lebih besar telah menunggu semua pihak di masa yang akan datang. Saya juga mohon maaf apabila dalam pekerjaan saya selama 5 tahun sebagai Menteri Pertahanan ada sesuatu yang mengecewakan saudara-saudara kalian. Tetapi saya ingin saudara-saudara yakin bahwa niat saya semata-mata adalah untuk menjaga kepentingan dan kedaulatan bangsa Indonesia. Dengan demikian, saya mohon diri kepada saudara-saudara dan saya diberitahu bahwa ini adalah mungkin rapat terakhir bagi Komisi 1 dengan Kementerian Pertahanan. Dengan demikian, atas nama seluruh Kementerian Pertahanan di Republik Indonesia, kami mohon diri, kami mengucapkan selamat, penghargaan atas pengabdian Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian, dan mudah-mudahan kita terus akan bekerja sama untuk bangsa dan negara kita, supaya kita bisa mengarungi masa-masa yang mungkin sulit untuk menjaga keselamatan bangsa dan rakyat kita. Tugas yang lebih besar menunggu kita semua. Terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Besar senantiasa menyertai Bapak-Bapak Ibu-Ibu dalam pengabdian Bapak-Bapak Ibu kepada negara dan bangsa. Dan semoga Indonesia selalu kuat dan jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Dari Jakarta, Fahrizal Dafa, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Komisi 1 DPR memuji tingkat kehadiran para anggota Komisi 1 dalam raker bersama Menhan Prabowo Subianto. Rapat terakhir bersama Menhan itu dihadiri oleh 9 fraksi dengan total kehadiran fisik sebanyak 40 orang. Dalam rangka pembicaraan tingkat 1 terhadap 5 rancangan undang-undang RUU Kerjasama Bidang Pertahanan, Ketua Komisi 1 DPR RI Meutia Hafid turut menyampaikan apresiasi atas tingkat kehadiran yang tinggi dalam rapat kerja ini. Adapun Komisi 1 DPR RI melakukan rapat kerja bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Aktas, serta Menteri Luar Negeri yang diwakili oleh Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Mansuri. Tingkat kehadiran fisik ini dihadiri oleh seluruh pimpinan Komisi 1 DPR, serta 40 anggota dari 9 fraksi yang ada. Meutia menyoroti raker kali ini merupakan tingkat kehadiran tertinggi di Dewan Perwakilan Rakyat, DPR selama kurun waktu 3 hingga 6 bulan kebelakang. Di sela pembukaan raker tersebut, Meutia turut memberikan ucapan selamat kepada Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih yang mampu mendapatkan 96 juta suara rakyat Indonesia dalam gelaran pemilihan presiden Februari lalu. Bapak Ibu pimpinan maupun anggota Komisi 1 yang terhormat, hadir di hadapan Bapak Menhan seluruh pimpinan, dan ini jarang terjadi Pak, mungkin baru hari ini. Dan dalam rapat pertama dengan Menhan, lengkap 5-5-nya hadir. Kemudian anggota Komisi 1 yang hadir juga seluruh fraksi, 9 fraksi hadir dengan kehadiran fisik ada 40 orang. Jadi ini juga mungkin angka tertinggi dalam 3 bulan terakhir atau mungkin 6 bulan terakhir.
Apa Pak Dev, 1 tahun terakhir juga ini mungkin tertinggi. Baik, saya sebelum membuka akan menyampaikan bahwa saya sebetulnya mengumpulkan keberanian yang luar biasa dan cukup lama untuk mengundang mitra kami Bapak Menteri Pertahanan, bukan karena takut dengan Pak Prabowo-nya, tapi kepada beliau saat ini melekat 96 juta suara pemilih rakyat Indonesia. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pengamat politik Ujang Komarudin menilai bahwa permohonan maaf Prabowo Subianto di hadapan Komisi 1 DPR menunjukkan sikap kesatria sebagai seorang pemimpin. Saat rapat terakhir bersama Komisi 1 DPR RI, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan permohonan maaf kepada Komisi 1 selama 5 tahun bermitra dengan Kementerian Pertahanan. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai bahwa permohonan maaf Prabowo tersebut merupakan sikap kesatria yang ditunjukkan sebagai seorang pemimpin. Dan Ujang melihat hal ini adalah positif, di mana sebagai seorang Menteri Pertahanan berani meminta maaf di hadapan Komisi 1 jika selama bermitra masih terdapat kurangnya. Walaupun pihak Komisi 1 telah melihat deretan hasil kerja kerasnya dalam mengemban tugas selama 5 tahun. Permohonan maaf dari Pak Prabowo tersebut merupakan sikap yang kesatria, sikap yang gentleman ya. Dalam konteks ya tentu sebagai manusia biasa tentu ada minus-minus, ada kekurangan yang itu perlu meminta maaf kepada siapapun ya, termasuk di hadapan Komisi 1. Yang kedua tentu itu adalah kerendahan hati seorang pemimpin, di mana Pak Prabowo ini menunjukkan bahwa ya tidak ada yang sempurna manusia itu karena bukan malaikat. Oleh karena itu saya melihatnya itu sesuatu yang positif, sesuatu yang baik yang ditunjukkan oleh Pak Prabowo ya tentu sebagai bagian teladan ya untuk masyarakat Indonesia bahwa sejatinya ketika bekerja walaupun sudah sebaik mungkin, walaupun sudah dianggap sukses, sudah dianggap berprestasi, ya tetap saja harus meminta maaf dengan segala kekurangan yang ada. Saya sih melihatnya ini adalah bagian daripada sikap kenegarawanan seorang Prabowo yang ditunjukkan ya di depan Komisi 1, bahwasannya ya tentu sebagai Menhan sudah bekerja dengan baik, kalaupun misalkan ada kurang-kurang ya itu minta untuk dimaafkan seperti itu. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi Ves. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kemungkinan bertambahnya komisi di DPR masih dalam wacana dan juga pembahasan lebih lanjut. Wakil Ketua DPR RI, Ludwig F. Paulus juga mengatakan bahwa tak masalah jika komisi harus bertambah kalau diperlukan untuk menyongsong kinerja pemerintah.
Penambahan jumlah kementerian di pemerintahan Prabowo Gibran berdampak pada kemungkinan penambahan komisi DPR RI. Dengan adanya keleluasaan Presiden untuk menentukan jumlah kementerian di kabinetnya, maka dibutuhkan komisi baru sebagai mitra pemerintahan nantinya. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR RI, Lodewijk Paulus mengatakan bahwa pembahasan ini masih sekedar wacana. Namun dengan menyusul rencana bertambahnya kementerian, Wakil Ketua DPR menyebut jika memungkinkan adanya penambahan komisi di DPR. Hal ini melihat bagaimana saat ini DPR memiliki 11 alat kelengkapan dewan yang membidangi berbagai sektor. Tetapi masih ada penumpukan atau beban kerja pada komisi tertentu. Maka dari itu terkait rencana penambahan komisi masih dalam pembahasan lebih lanjut. Wacana itu baru bergulir sebagai wacana. Ya. Tetapi manakalanya itu AKD ya, kita sebut AKD. AKD katakan paling gampang jumlah komisi. Sekarang jumlah komisi ada 11. Apakah berkembang? Ya pasti berkembang. Kenapa? Karena nanti ada satu katakan komisi yang beban tugasnya terlalu berat. Ya. Contoh yang sekarang beban tugas yang berat itu adalah di komisi 4. Cukup banyak ya. Belum lagi ada penambahan badan lembaga. Nah, itu tentunya akan disesuaikan mitra-mitra. Kan yang terakhir aja mitra dari Kementerian Kehutanan itu kan baru nempel ke mitranya, nah, komisi 4 kalau nggak salah. Nah, ini juga waktu kementerian udah terbentuk pasti akan dilihat ya hubungan kerja antara kementerian ini kemana arahnya. Dia kalau katakan arahnya ke utara, maka kementerian ini sebaiknya katakan kementerian mana ya. Sehingga dalam kegiatan sehari-harinya mereka tetap bisa berkomunikasi dan mereka bisa berkoordinasi sehingga tujuan yang dicapai itu akan lebih mudah. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Komisi 2 DPR RI menyetujui 79 rancangan undang-undang tentang kabupaten kota pada pembahasan tingkat pertama untuk dibawa ke rapat paripurna. Persetujuan itu dilakukan setelah seluruh fraksi DPR Komite 1 DPD dan Menteri Dalam Negeri menyampaikan pandangannya masing-masing. Komisi 2 DPR RI menggelar rapat kerja tingkat 1 pengambilan keputusan atas pembahasan 79 RUU Kabupaten Kota dengan Mendagri, Menteri PPN, Bappenas, Menteri Hukum dan HAM, dan DPD RI pada Selasa 24 September 2024 di Senayan, Jakarta. Dalam rapat tersebut, Komisi 2 DPR RI menyetujui agar 79 rancangan undang-undang soal kabupaten kota pada pembahasan tingkat pertama untuk dibawa ke pembahasan tingkat selanjutnya, yakni rapat paripurna. Adapun 79 kabupaten dan kota yang akan memiliki undang-undang baru itu berada di 10 provinsi, yakni Provinsi Bengkulu, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Barat. Persetujuan itu dilakukan setelah seluruh fraksi DPR RI, Komite 1 DPD RI, dan Menteri Dalam Negeri menyampaikan pandangannya masing-masing. Saya ingin bertanya kepada kita semua, apakah kita menyetujui 79 rancangan undang-undang kabupaten kota ini di tingkat pertama dan kemudian kita usulkan untuk disahkan, disetujui pada tingkat 2. Setuju Bapak Ibu sekalian? Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Majelis Permusyawaratan Rakyat menggelar sidang paripurna akhir masa jabatan anggota MPR RI periode 2019 hingga 2024. Dalam sidang tersebut hadir semua fraksi kelompok DPD yang berjumlah 358. Dengan ketentuan pasal 66 ayat 5, sidang belum terpenuhi secara quorum. Dengan hal tersebut, Ketua MPR RI menyampaikan harus menskor sidang paripurna tersebut selama 30 menit. Hal ini dikarenakan minimnya jumlah anggota yang harus hadir dalam sidang. Agenda sidang akhir masa jabatan anggota MPR Republik Indonesia periode 2019-2024 untuk penetapan keputusan MPR terkait perubahan tata tertib MPR dan rekomendasi MPR RI. Dilanjutkan dengan laporan pelaksanaan tugas serta wewenang dan kinerja pimpinan MPR RI periode 2019-2024.
Dalam hal ini, sidang paripurna MPR RI dibuka secara umum. Ketua MPR RI Bambang juga turut menyampaikan rasa syukur karena telah selesai dalam melaksanakan tugas sebagai Ketua MPR RI periode 2019-2024 dan juga menyampaikan 2 bait pantun dalam sidang tersebut. Pada kesempatan yang baik ini, Majelis ingin menyampaikan rasa syukur yang mendalam karena telah selesai menunaikan tugas konstitusionalnya masa bakti 2019-2024. Mengawali sidang, izinkan kami sampaikan 2 bait pantun. Burung cendrawasih di hutan Irian, terbang melayang di atas awan. Ucapan terima kasih kami haturkan atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Pohon beringin di persimpangan jalan, tegak berdiri meskipun diterjang badai dan topan. Izinkan kami menggelar sidang akhir masa jabatan untuk menyampaikan laporan kinerja dan rancangan putusan. Menurut Ketua MPR RI, Bambang menyatakan dalam masa bakti 2019-2024 adalah periode yang tidak mudah. Menurutnya masa bakti ini penuh dengan tantangan dan dinamika seperti halnya harus berjibaku menghadapi COVID-19 dengan segala dampaknya. Hal ini membuat seluruh aktivitas majelis harus dilaksanakan dengan mengedepankan adaptasi dan inovasi. Selain itu, dinamika kondisi geopolitik global, perlambat ekonomi dunia, hingga faktor perubahan iklim dunia yang turut berdampak di Indonesia. Menurut Bambang Susatyo, dengan adanya gotong royong dan semangat bangsa, mampu menghadapi tantangan tersebut. Hal ini juga terbantu dari peran penting MPR RI. Pimpinan MPR menghargai kerja keras dan komitmen seluruh anggota MPR dalam menjaga stabilitas politik, memperjuangkan kepentingan rakyat, serta membangun kesadaran akan pentingnya kebersamaan dalam menghadapi berbagai tantangan yang menghadang. Semoga semangat pengabdian ini terus menginspirasi kita semua untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Komisi 3 DPR melakukan peninjauan TKP penemuan 7 jasad yang mengapung di Kali Bekasi Jati Asih, Kota Bekasi. Tinjauan ini dilakukan guna untuk mengetahui latar belakang penyebab dari kematian 7 orang tersebut. 7 mayat ditemukan mengapung oleh warga di Kali Bekasi Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Minggu pagi lalu. Dengan adanya insiden peristiwa ini, DPR RI melakukan peninjauan langsung ke lokasi tempat kejadian perkara atau TKP saat ditemukannya 7 mayat tersebut. Wakil Ketua DPR RI Habibur Rahman mengungkapkan bahwa pihaknya prihatin sehingga meninjau TKP untuk mengetahui latar belakang dari tewasnya 7 remaja di Kali Bekasi. Habib pun meminta agar proses penyelidikan kasus ini dapat dilakukan secara transparan. Ya teman-teman, kita dalam keprihatinan dalam suasana duka cita yang mendalam atas berpulangnya 7 saudara-saudara kita ya. Hari ini kami Komisi 3 hadir dalam konteks kunjungan spesifik ya, Pak Kapolres ya? Ya, Pak Kapolres ya. Intinya kami di sini kami ingin lebih tahu kejadian yang sebenarnya Pak Kapolres ya. Kami ingin ini semua dilakukan penyelidikan yang transparan Pak Kapolres ya, dan dicek latar belakangnya apa sampai kejadiannya seperti apa. Mungkin itu kami makanya kami perlu melihat langsung Pak Kapolres situasinya di sini seperti apa sehingga tidak timbul asumsi-asumsi ya, tuduhan-tuduhan ya yang tidak pas gitu kan ya. Mungkin itu acaranya hari ini itu saja ya. Nanti kami akan lihat Pak Kapolres situasinya seperti apa, kami minta penjelasan dan pendapat info dari teman-teman dari Pak Kapolres, Pak Eko yang kebetulan evakuasi ya Pak Eko ya? Ya, saya yang lapor evakuasi. Lalu setelah itu kalau memang perlu ada pendalaman teman-teman, apakah nanti setelah acara kita ketemu lagi gitu ya? Selain itu, anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan mengapresiasi respon cepat dari pihak kepolisian yang terjun langsung untuk mengamankan 7 mayat tersebut agar dapat dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk dilakukan otopsi. Ya, pertama kami ucapkan apresiasi sangat ya atas kerja dan respon cepat yang dilakukan oleh
Pak Kapolres Bekasi Kota, Pak Dhani, Pak Kapolda Metro, yang bisa menjawab segala prasangka dan keraguan. Memang faktualnya ada aparat yang sedang menjalankan fungsi kepolisian. Nah, ada fakta lagi akibat adanya fungsi kepolisian tersebut, ya, ada orang yang lari. Dengan larinya orang tersebut, ya, sehari kemudian diketemukan sebagai mayat dan jumlahnya ada 7. Ya, jumlahnya sangat banyak. Kami juga turut berbelasungkawa yang sangat mendalam dan sekaligus juga kami juga apresiasi atas kerja dan respon cepat teman-teman di Polres Bekasi Kota, sehingga apa yang menjadi kekhawatiran, apa yang menjadi prasangka itu terjawab sudah. Kita Komisi 3 mendukung penuh penyelidikan dan proses penyidikan yang tengah berlangsung. Bahkan kita apresiasi Kapolda Metro langsung mengundang Propam, ya. Kemudian teman-teman Inavis dan semuanya lah terlibat, ya. Sehingga mudah-mudahan dapat menjawab, ya, yang tidak terang benderang. Sehingga semuanya, ya, bisa terselesaikan dengan begitu transparan, begitu akuntabel sesuai dengan visinya Pak Kapolri yang namanya presisi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Fahrizal, Dava, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Sinpo Parlemen kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Festi Rahmadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.